Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dwi Kurnianto Mulyadin, di Meruya Teknologi. Kali ini kita mau bahas soal apa itu stateless dan stateful widget. Juga kita akan coba apa perbedaan dari stateless dan stateful widget ini. Terutama untuk aplikasi kita, nanti saya akan bahas mengenai usage dan cara pemakaian stateful dan stateless widget ini sesuai dengan tipe-tipe widget yang akan kita buat. Oke, kita langsung masuk ke materi. Di layar saya ini sekarang sudah ada project yang kita buat sebelumnya di pertemuan layout. Untuk teman-teman yang belum mengikuti pertemuan layout ini atau belum menonton episode sebelumnya, saya sarankan untuk menonton supaya mengikuti dari awal. Atau teman-teman yang sudah mengetahui atau memiliki ilmu tentang layout bisa langsung lanjut mengikuti episode kali ini. Oke, pertama saya akan bahas dulu apa itu perbedaan stateful dan status widget. Mungkin dari teman-teman di sini belum mengerti secara fundamental. Untuk sebagian yang belum mengerti secara fundamental, stateless dan stateful widget itu dibedakan sesuai fungsi. Oke, pertama saya akan membahas dulu soal stateful. Apa itu stateful widget? Di layar saya sudah muncul untuk browsing hasil dari pencarian mobile UI GIF. Nah, ini apa hubungannya dengan stateful atau stateless widget? Di Flutter itu kita bisa menggunakan dua jenis widget, yaitu stateless dan stateful widget. Perbedaannya, untuk stateful widget adalah widget yang memiliki state dan kita bisa mengisi state apapun itu state-nya. Contohnya untuk merubah tampilan secara dinamis dan secara real time. Nah, di sini namanya stateful widget gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di layar sebelah kanan kita itu, di sini ada satu tampilan mobile. Ketika diklik submit, maka akan men-trigger dari sebuah gambar GIF ya. Juga di sini untuk bintangnya itu dijalankan animasinya gitu. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan stateless widget karena di sini tentu ada state yang akan digunakan untuk merubah dari posisi awal UI sampai UI-nya itu memiliki animasi dan berjalan animasinya. Nah, itu salah satu penerapan stateful dan stateless widget. Sedangkan untuk stateless widgetnya itu, kalau di tampilan ini kita masih bisa menggunakan stateless widget. Karena stateless tidak memiliki state, contohnya kita bisa gunakan untuk button. Jadi button di sini kita gunakan stateless widget karena button itu tidak akan berubah gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini ternyata buttonnya itu ketika di tap berubah jadi putih. Sebelumnya warnanya warna orange atau backgroundnya ya. Nah, itu juga menggunakan stateful widget. Oke, mungkin akan lebih jelas kalau kita langsung praktekkan ya. Nah, di sini ini kita udah punya sebuah homepage yang berisikan hanya app bar dan satu widget. Yang di sini kalau kita masuk ke dalam widgetnya itu, saya sudah buat widgetnya di sebelumnya menggunakan stateless widget. Oke, pertama-tama di sini kita akan coba untuk membuat sebuah login screen dengan menggunakan dua text field dan satu button. Nah, tantangannya adalah kita nanti akan gunakan sebuah button untuk melihat password supaya passwordnya bisa terlihat. Oke, di sini saya akan menghapus dulu codingan lama saya. Saya bisa menggunakan text form field. Nah, di sini teman-teman, apabila teman-teman belum pernah memiliki pengalaman apa itu widget-widget yang harus digunakan, saya akan merekomendasikan teman-teman untuk mengikuti widget of the week dari Flutter Official. Karena di situ akan banyak sekali widget-widget yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah UI di Flutter. Nah, mungkin akan ada penjelasan juga dari tim official ya. Oke, kita lanjutkan.
Oke, di sini sudah berubah karena kita tidak membutuhkan center. Mungkin kita bisa hapus di sini, tapi jangan dulu. Mungkin kita di sini bisa tambah padding supaya ini centric, atau margin saja mungkin ya. Nah, saya kasih marginnya untuk semua kasih saja 16. Nah, di sini kita juga akan kasih button. Buttonnya kita bisa menggunakan material button. Di sini childnya saya akan kasih text. Textnya itu login. Oke, kita kasih warna, color static amber supaya sesuai dengan yang di atasnya. Di sini font color itu kalau nggak salah foreground color. Ada text color, kita ganti jadi white. Juga kita gunakan width double max supaya stretch. Oke. Di sini kita kasih spacing dengan size box. Kita bisa menggunakan height-nya kita kasih di sini bisa 12 atau sesuka hati kita. Oke, di sini sudah muncul login screen ya, teman-teman. Di sini kita bisa gunakan kita bisa gunakan input keyboard type. Input keyboard type, text input type titik password. Di sini kita bisa gunakan obscure text true. Oke, sekarang kita jalani di sini. Kita ketik username-nya, misalkan tes. Di sini passwordnya 1234566. Oke. Ini adalah bentuk dari status widget. Jadi kalau kita sudah buat, ini sudah fungsi ya. Tapi bagaimana kalau misalkan kita ingin melihat passwordnya gitu ya? Jawabannya nggak bisa, karena stateless widget kita harus gunakan konstruktor supaya value ini bisa berubah gitu ya. Nah, kecuali kita bisa menggunakan status widgetnya ini diganti menggunakan status widget, atau kita bisa tambah konstruktor ini supaya nanti ketika tombol visible-nya kita klik itu akan merubah state-nya. Nah, untuk supaya tidak berbelit-belit, ini saya pindahkan dulu kodenya. Kita tidak menggunakan widget dulu. Kita langsung masukkan ke dalam sini, ke sumbernya. Untuk home widget bisa kita hapus di sini, karena ini untuk sampling yang kemarin saja ya. Nah, mungkin kita hapus. Kita fokus ke sini. Kita search. Nah, di sini sudah nggak ada error harusnya. Oke, sini sudah normal. Karena di sini stateful widget, kita bisa gunakan fungsi-fungsi dari stateful widget itu sendiri. Nah, di sini kita bisa gunakan state. Di sini state-nya saya ingin menggunakan boolean. Di sini is password visible sama dengan false. Oke. Supaya is password hidden supaya sama. Nah, di sini jadi by default passwordnya akan di hide ya teman-teman. Nah, sedangkan di sini kalau kita mau show passwordnya kita perlu sebuah button. Nah, untuk button kita bisa tambahkan prefix atau suffix button. Di sini saya kasih suffix icon. Suffix icon bisa kita pakai icon button. Nah, di sini kita bisa manipulasi lebih dalam, bisa pakai icon.
ikan, terus di sini I. Oke, di sini saya rubah sebentar. Saya ganti ikonnya di atas, di sini unpresent saya turunkan ke bawah, dan di sini saya ganti jadi visibility. Nah, stat di sini ini kita bisa rubah value-nya yang tadinya false menjadi true. Bisa kita berubah menggunakan set stat. Oke. Jadi stateful widget itu punya function namanya set stat. Ketika set stat dijalankan, maka variabel yang kita set sebelum set stat kita panggil, misalkan kita jalankan di sini ya, is hidden true sama dengan true, maka ini akan berubah menjadi true. Ketika set stat dipanggil, ini akan dirubah menjadi true. Dan di sini di tampilan dari emulator kita itu akan berubah. Oke, kita simpan. Nah, di sini harusnya kita sudah bisa melihat passwordnya. Oke. Nah, kita sudah bisa mulai hidden dan show ya, teman-teman. Sebentar. Oke. Di sini saya salah. Passwordnya itu harusnya kita ganti menjadi seperti ini. Artinya, ketika Anda di tab, ini akan berubah selain atau kebalikannya dari yang sekarang. Misalkan seperti ini ya. Ketika is passwordnya ini true, maka di sini akan menjadi false. Dan ketika di sini ini false, di sini akan menjadi true gitu. Jadi kita bolak-balik saja itu value-nya ya. Nah, di sini kita jalankan lagi, coba jalankan lagi ya. Oke, sudah jalan perfect. Ini sudah muncul ya. Oke, itu salah satu implementasi dari stateful widget. Jadi di sini kita bisa merubah stat apa saja. Nah, misalkan kita mau gunakan untuk ketika diklik atau ketika hidden, tombolnya akan menjadi mata. Tapi kalau misalkan di show, matanya dicoret. Kita bisa gunakan seperti ini. Ketika passwordnya hidden, dia akan menjalankan atau memunculkan icon yang visibility. Tapi kalau misalkan passwordnya tidak hide, dia akan menjalankan yang visibility off. Hasilnya adalah ketika kita jalankan di sini, ini akan seperti ini. Oke, nah di sini kita bisa lihat ketika misalkan passwordnya muncul, ini kita bisa lihat matanya dicoret ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, itu adalah sampel dari stateful dan stateless widget. Di sini teman-teman bisa kembangkan lagi sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Oke, mungkin kali ini kita hanya sampai di stateful dan stateless widget saja. Lain kali kita akan bahas lebih dalam untuk implementasi layoutnya ya. Terima kasih teman-teman.